Sebagai tokoh yang dihormati dan dikagumi banyak orang, rumah Gus Dur tak pernah sepi dari kunjungan para tamu, baik dari warga NU, pejabat, politisi, wartawan dan sebagainya. Gus Dur menerima tamu-tamunya biasanya dengan pakaian non-formal. Karena kondisi fisiknya yang sudah lemah, biasanya para tamu diajak mengobrol sambil tiduran di lantai. Nuruddin Udin Hidayat, salah satu santri Gus Dur, suatu ketika merasa terheran-heran ketika ada tamu. Gus Dur minta untuk digantikan pakaiannya dengan kain sarung dan peci, seperti ketika mau sholat Idul Fitri. Seumur-umur ia belum pernah melihat Gus Dur seperti itu. Rombongan tamu tersebut sampai ditahan-tahan agar tidak masuk rumah dahulu, sampai Gus Dur dipinjami salah satu sarung milik santrinya agar bisa cepat berganti pakaian. Tamu yang diketahuinya ternyata dari Aceh tersebut berpakaian sederhana, dekil dan memakai celana seperti yang biasa dipakai oleh bakul dawet penjual dawet. Tamu tersebut diantar oleh aktivis Aceh. Perilaku Gus Dur dan tamunya juga aneh. Setelah keduanya bersalaman, Gus Dur pun duduk di karpet. Demikian pula tamunya, tetapi tak ada obrolan di antara keduanya. Gus Dur seperti tertidur dalam posisi duduk. Tamunya juga dalam posisi yang sama, saling berhadap-hadapan. Mungkin mereka berdua tengah berbincang-bincang, tetapi yang berdialog adalah ruh mereka. Suasana menjadi sunyi yang berlangsung sekitar 15 menit. Setelah sang tamu bangun, ia langsung pamit pulang, tak ada pembicaraan lagi. Udin karena merasa penasaran, segera setelah tamu pergi bertanya kepada Gus Dur. "Udin, gak biasanya Bapak menerima tamu seperti ini, sangat istimewa. Siapa dia, Pak?" "Itu wali." "Apa ada wali seperti itu selain beliau di Indonesia?" "Tidak ada, adanya di Sudan." Orang yang sangat dihormati Gus Dur tersebut ternyata adalah almarhum TGK Ibrahim Woila dari Woila, Aceh Barat. Abu Ibrahim Woila adalah seorang ulama pengembara. Ulama ini dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan Abu Ibrahim Keramat. Belum pernah terjadi dalam sejarah di Woila, Aceh Barat, bila seseorang meninggal ribuan orang datang melayat takziah, kecuali pada waktu wafatnya Abu Ibrahim Woila. Selama hampir 30 hari meninggalnya Abu Ibrahim Woila, masyarakat Aceh berduyun-duyun datang melayat ke kampung Pasi Aceh, Kecamatan Woila Induk, Aceh Barat, sebagai tempat peristirahatan terakhir Abu Ibrahim Woila. Selama 30 hari itu ribuan orang setiap hari tak kunjung henti datang menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Abu Ibrahim Woila, sehingga pihak keluarga menyediakan 400 kotak air aqua dan 3 ekor lembu setiap hari dari sumbangan mantan gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk menjamu tamu yang datang silih berganti ke tempat wafatnya Abu Ibrahim Woila. Begitulah pengaruh keulamaan Abu Ibrahim Woila dalam pandangan masyarakat Aceh, terutama di wilayah Aceh Barat dan Aceh Selatan. Abu Ibrahim Woila yang bernama lengkap Tengku, kira-kira sama dengan Ustadz atau Kiai Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husain, dilahirkan di kampung Pasi Aceh, Kecamatan Woila, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1919 Masehi. Menurut riwayat pendidikan formal, Abu Ibrahim Woila hanya sempat menamatkan sekolah rakyat. Selebihnya menempuh pendidikan daya pesantren salafiyah atau tradisional selama hampir 25 tahun. Sehingga dalam sejarah masa hidupnya, Abu Ibrahim Woila pernah belajar 12 tahun pada Syekh Mahmud, seorang ulama asal Loknga Aceh Barat Besar, yang kemudian mendirikan Daya Bustanul Huda di Blang Pidi, Aceh Barat. Di antara murid Syekh Mahmud ini selain Abu Ibrahim Woila, juga Syekh Muda Wali Al-Khalidi, yang kemudian sebagai seorang ulama Torekot Naqsabandiyah tersohor di Aceh. Konon Syekh Muda Wali hanya sempat belajar pada Syekh Mahmud sekitar 4 tahun. Kemudian pindah ke Aceh Besar dan belajar pada Abu Haji Hasan Krong
kali selama 2 tahun. Setelah itu Syekh Muda Wali pindah ke Padang dan belajar pada Syekh Jamil Joho Padang Panjang. 2 tahun di Padang Syekh Muda Wali melanjutkan pendidikan ke Mekah atas kiriman Syekh Jamil Joho. Setelah 2 tahun di Mekah, kemudian Syekh Muda Wali kembali ke Blang Pidi dan melanjutkan mendirikan pesantren tradisional di Labuan Haji, Aceh Selatan. Saat itulah Abu Ibrahim Muwaila sudah mengetahui bahwa Syekh Muda Wali telah kembali dari Mekah dan mendirikan pesantren. Maka Abu Ibrahim Muwaila kembali belajar pada Syekh Muda Wali untuk memperdalam ilmunya Torekot Naqsabandiyah. Namun sebelum itu Abu Ibrahim Muwaila pernah belajar pada Abu Calang, Syekh Muhammad Arsyad dan Tengku Bilyatin bersama rekan seangkatannya yaitu almarhum Abu Adnan Bakongan. Setelah lebih kurang 2 tahun memperdalam ilmu Torekot pada Syekh Muda Wali, Abu Ibrahim Muwaila kembali ke kampung halamannya. Tapi tak lama setelah itu Abu Ibrahim Muwaila mulai mengembara, yang dimana keluarga sendiri tidak mengetahui kemana Abu Ibrahim Muwaila pergi mengembara. Menurut riwayat dari Tengku Nasruddin, menantu Abu Ibrahim Muwaila, semasa hidupnya Abu Ibrahim Muwaila pernah menghilang dari keluarga selama 3 kali. Pertama, Abu Ibrahim Muwaila menghilangkan diri selama 2 bulan. Kedua, Abu Ibrahim Muwaila menghilangkan selama 2 tahun. Dan ketiga, Abu Ibrahim Muwaila menghilangkan diri selama 4 tahun yang tidak diketahui kemana perginya. Dalam kali terakhir inilah Abu Ibrahim Muwaila kembali pada keluarganya di Pasi, Aceh. Pihak keluarga tidak habis pikir pada perubahan yang terjadi pada Ibrahim Muwaila. Rambut dan jenggotnya sudah demikian panjang tak terurus, pakaiannya sudah compang-camping dan kukunya panjang seadanya. Mungkin bisa kita bayangkan seseorang yang menghilang selama 4 tahun dan tak sempat untuk mengurus dirinya. Begitulah kondisi Abu Ibrahim Muwaila ketika kembali ke tengah keluarganya setelah 4 tahun menghilang. Maka wajar bila secara duniawiyah dalam kondisi seperti itu, sebagian masyarakat Muwaila menganggap Abu Ibrahim Muwaila sudah tidak waras lagi. Abu Ibrahim Muwaila oleh banyak orang dikenal sebagai ulama yang pendiam, dan ini sudah menjadi bawaannya sewaktu kecil hingga masa tua. Beliau hanya berkomunikasi bila ada hal yang perlu disampaikan, sehingga banyak orang yang tidak berani bertanya terhadap hal-hal yang terkesan aneh bila dikerjakan Abu Ibrahim Muwaila. Sikap Abu Ibrahim Muwaila seperti itu sangat dirasakan oleh keluarganya. Namun karena mereka sudah tahu sifat dan pembawaannya demikian, keluarga hanya bisa pasrah terhadap pilihan jalan hidup yang ditempuh Abu Ibrahim Muwaila, yang terkadang sikap dan tindakannya tidak masuk akal. Tapi begitulah orang mengenal sosok Abu Ibrahim Muwaila. Tokoh ini merupakan orang yang sangat dihormati di Aceh. Masyarakat Aceh memanggilnya TGK Burahim Muwaila dan percaya bahwa ia sering menunaikan sholat Jumat di Mekah dan kembali pada hari itu juga. Menurut keterangan masyarakat di sana, dia bisa berjalan cepat dan lebih cepat daripada mobil. Dia jarang naik bus tapi lebih senang berjalan kaki. Ia juga dipercaya bisa menghilang. Ada orang yang menyebutnya sebagai dewa tidur yang menghabiskan hari-harinya dengan tidur. TGK Ibrahim Muwaila juga bisa mengetahui perilaku seseorang, dan sering sekali orang yang menemui beliau dibacakan kesalahannya untuk diperbaiki. Sebelum terjadinya tsunami, Abu Ibrahim pernah mengatakan air laut bakal naik sampai setinggi pohon kelapa, dan terbukti tsunami. Posisi tidur Abu yang dianggap aneh melengkung. Ucapannya sedih melihat manusia banyak seperti hewan, serta mengatakan dunia ini sudah semakin sempit dan masih banyak cerita gaib, menjadikan ulama karismatik ini selalu dicari-cari hanya untuk dimintai berkahnya.
Tokoh karismatik ini meninggal Juli 2009 lalu dalam usia 90 tahun di kediamannya di Desa Pasi Aceh, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, dan dikebumikan tak jauh dari rumahnya. Ribuan pelayat memberinya penghormatan terakhir. Dalam gambar tampak Abu Ibrahim Woyla berpeci hitam bersama sahabat saya, Habib Riki Attarika, pegawai pimpinan Bank Mandiri Lok Semawe.